Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang detachment, alias gimana caranya melepaskan diri dari keterikatan. Bukan cuma dari orang, tapi juga dari situasi atau hal apapun yang bikin kamu ngerasa terikat. Kenapa penting banget buat bisa detach? Jadi gini, kalau kamu terlalu nempel atau terikat sama sesuatu, entah itu orang, situasi, atau apapun, itu bakal ngontrol hidup kamu. Contohnya, pas kamu nungguin chat dari seseorang, terus orang itu nggak bales-bales. Kamu jadi kesel, sedih, bahkan bisa sampai ngerasa nggak berharga. Tapi sebaliknya, kalau dia tiba-tiba kasih perhatian, kamu langsung bahagia banget. Kalau kamu terus-terusan kayak gitu, berarti kamu nggak punya kontrol atas diri atau emosimu sendiri. Dan itu bisa jadi bahaya banget, guys. Ada orang yang sampai kehilangan arah hidup, atau bahkan yang lebih parah, cuma karena mereka terlalu terikat sama seseorang atau situasi tertentu. Makanya penting banget buat kita bahas ini lebih dalam. Selain itu, kalau kamu masih terjebak sama sesuatu yang udah terjadi di masa lalu dan terus-terusan hidup dalam bayangannya, kamu nggak akan pernah bisa maju. Jadi, buat bisa move on dan hidup lebih bebas, kita perlu belajar buat detach. Nah, di video ini kita bakal bahas apa aja yang perlu kamu pahami dan sadari biar bisa lepas dari hal-hal yang bikin kamu stuck dan jadi lebih tenang sama diri sendiri. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita afirmasi bareng-bareng dulu. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan. Kalau udah ngerasa rileks, ini dia mantranya. Aku berkecukupan dan hal-hal baik akan terus datang ke hidupku. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar ya. Oke, let's get into it. Hal pertama, melepaskan ego. Pertama-tama, harus disadari bahwa ketika kamu terlalu attached atau terikat sama sesuatu, sebenarnya kamu lagi bertindak dari ego, bukan dari hati atau cinta. Coba deh, bayangin waktu kamu masih bayi. Bayi yang baru lahir tuh cuman penuh cinta, bahagia, dan gak ada rasa benci sama sekali. Tapi seiring kamu tumbuh, ego kamu juga ikut berkembang. Kita mulai terikat sama orang, barang, atau gaya hidup tertentu. Tapi yang perlu dipahami adalah, semua itu sebenarnya bukan diri kamu yang asli. Itu cuman ego yang lagi beraksi. Kalau kita berpikir dan bertindak dari tempat yang penuh cinta, kita bakal sadar kalau semua yang kita butuhin sebenarnya udah tersedia buat kita. Kita bisa narik hal-hal baik, hubungan yang sehat, dan kebahagiaan tanpa harus nempel terus ke satu orang atau satu hal. Kenapa bisa begitu? Karena kuncinya ada di self-love. Saat kamu cinta sama diri sendiri dan gak dikontrol sama ego, kamu gak perlu attach ke siapa atau apapun. Kamu itu udah cukup, dan apapun yang kamu butuhin bisa terjadi. Ego itu seringkali yang bikin kita ngerasa gak cukup. Ego yang bikin kita ngerasa hidup orang lain lebih bagus, atau bikin kita mikir kita nggak bakal bisa dapetin apa yang kita mau. Padahal, itu bukan realita, guys. Ego sering banget bikin kita naruh orang lain di atas kita, ngerasa kita nggak selevel sama mereka. Ego ini juga berhubungan banget sama self-confidence. Pas denger kalimat kayak, kamu itu keren, spesial, dan unik, itu bukan berarti kamu lebih baik dari orang lain, tapi itu buat bangun kepercayaan diri kamu, dan nyembuhin luka batin yang mungkin kamu punya. Tapi ingat ya, kita semua setara. Kita semua lahir di dunia ini, dan pada akhirnya kita semua juga bakal ninggalin dunia ini kan. Hal kedua, stop attachment dari perspektif kekurangan. Dalam hubungan, keterikatan sering muncul karena kita mikir dari perspektif kekurangan atau lack. Misalnya kamu mungkin mikir, aku nggak bakal nemuin orang kayak dia lagi. Soalnya dia ganteng, cantik, baik, pokoknya sempurna deh. Itu karena kamu ngerasa nggak bakal dapet yang lebih baik dari itu. Padahal, dalam hubungan yang sehat, kamu bisa sayang sama pasangan, tapi kamu nggak boleh bikin dia jadi pusat kebahagiaanmu. Kalau pasangan pergi, ya udah, hidup terus berjalan. Bisa aja, malah ada yang lebih baik datang. Ingat, kamu nggak bisa kasih itu ke orang lain. Kalau kamu kasih kekuatan itu ke mereka, otomatis kamu jadi nggak punya kontrol atas hidupmu. Kebahagiaan yang pasangan kasih itu cuman bonus, bukan sumber utama.
Setiap orang yang kita temui punya pelajaran buat kita, guys. Hidup ini terus nge-guide kita ke arah yang benar, tapi sering kali kita nggak nyadar. Pas udah lebih peka, baru deh kita bisa ngeliat betapa terarahnya hidup ini. Kalau ada orang yang keluar dari hidup kamu, itu nggak berarti hubungan kalian gagal. Itu cuma berarti kontrak kalian udah selesai. Kalau kamu paham ini, detachment bakal jadi lebih gampang, karena kamu bisa ngeliat nilai dari setiap hubungan. Mereka ada di hidup kamu buat sementara aja. Lalu pada saatnya, kalian memang harus pisah. Hal keempat, stop bikin fantasi. Ini juga penting, guys. Stop bikin fantasi soal orang atau situasi. Kita emang suka ngelamun atau ngebayangin hal-hal. Tapi kalau kamu bikin realitas palsu di kepala kamu sendiri, kamu bisa aja kecewa kalau kenyataan nggak sesuai dengan bayangan kamu. Dan ingat, itu bukan salah mereka. Tapi itu attachment kamu ke fantasi yang sebenarnya nggak pernah nyata. Jadi, hadapi situasi apa adanya, baik itu dalam kerjaan, hubungan, atau hal apapun, dan terima mereka tanpa maksa jadi versi ideal yang kamu bikin di kepala. Kalau kamu nggak hidup di momen sekarang, nggak ada yang bakal cukup buat kamu. Karena kenyataan nggak akan pernah bisa sama dengan fantasi yang kamu bikin. Orang dan situasi itu tidak dapat diprediksi. Kamu harus bisa mengikuti arus. Kadang hal-hal yang sulit terjadi karena ada pelajaran yang perlu kamu ambil. Pada akhirnya, kamu nggak bisa prediksi arah hidupmu. Tapi kamu bisa percaya bahwa setiap pengalaman itu nge-guide kamu buat tumbuh. Lepasin ekspektasi yang kaku, dan terima semua pelajaran, serta orang yang datang ke hidupmu. Karena mereka semua adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Hal kelima, ambil kendali hidupmu. Serius deh, orang yang terlalu terikat sama orang lain atau situasi itu biasanya nggak punya hidup sendiri. Kalau waktu kamu cuman buat fokus terus ke orang lain, kalau kamu selalu nungguin seseorang buat ngecek HP tiap saat kayak, kapan nih dia bales? Itu tandanya kamu perlu kegiatan lain. Cari hobi, belajar skill baru, atau jalan-jalan keluar. Stop naruh pikiran kayak gitu di kepala terus. Kayak, duh, kapan dia bales nih? Itu desperate, dan jujur aja, nggak menarik sama sekali. Kamu bikin orang itu jadi seluruh duniamu, sampai mood kamu naik turun cuma gara-gara dia bales atau enggak. Kalau kamu fokus buat ningkatin diri sendiri, ketika dia ngechat, ya good. Tapi kalau enggak, kamu juga nggak peduli. Karena kamu udah paham nilai dirimu sendiri. Kamu itu udah lengkap, dan mereka cuma nambahin value ke hidupmu. Kalau kamu mikir dari sudut kekurangan terus, ya kamu bakal ngerasa, kalau aku nggak dapat orang ini, hidup aku bakal kosong. Padahal, itu nggak benar. Hal keenam, letting go itu penting. Letting go dari masa lalu, pengalaman, atau hubungan yang udah selesai, itu penting banget. Banyak orang yang terjebak di situasi yang sebenarnya udah nggak sehat lagi. Tapi karena terlanjur baper atau dicoblos, mereka takut buat lepas. Ada yang mikir, kalau ini aku lepas, aku nggak bakal dapet yang kayak gini lagi. Padahal dengan terus nempel sama hal yang udah nggak baik, kamu jadi nggak bisa dapet yang lebih baik. Lucu aja, kita minta sesuatu yang lebih baik, tapi nggak mau ngelepasin yang lama, yang udah nggak sehat. Emang nggak mudah sih, tapi coba deh. Bener-bener siap buat move on. Yakin deh, bakal ada kok hal yang lebih baik datang. Hal ketujuh, jangan FOMO, fear of missing out. Nah, ini juga nih yang sering banget kejadian. Banyak banget yang kena FOMO alias fear of missing out, karena sering banget bandingin hidupnya sama orang lain, khususnya lewat sosial media. Lihat story orang di Instagram, mereka kayaknya bahagia banget. Terus kita jadi ngerasa hidup kita kurang seru. Padahal, kebanyakan orang cuma posting momen-momen terbaik mereka. Sedih-sedihnya, nggak di-upload dong pastinya. Kalau terus bandingin diri sama orang lain yang kelihatannya bahagia, kita malah jadi terjebak sama kebahagiaan palsu. Kebahagiaan asli nggak datang dari apa yang kita punya, atau dari hal-hal eksternal. Kebahagiaan sejati
datang dari diri sendiri, dari cara kita memperlakukan orang lain, dan dari seberapa bijak kita menjalani hidup. Jangan pernah mikir, kalau aku punya ini, baru deh aku bahagia. Percaya deh, itu nggak akan pernah cukup. Hal ke-8, kebahagiaan itu ada di dalam diri. Happiness and love sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Kadang kita terjebak ngejar kebahagiaan dari luar sampai lupa buat menikmati momen yang ada di depan mata. Buat yang masih takut ngelepas orang atau situasi karena takut sendirian, ingat, kamu nggak pernah benar-benar sendiri. Kamu selalu punya dirimu sendiri. Selama ini, di setiap situasi sulit, siapa yang selalu ada buat kamu? Ya, diri kamu sendiri. Jadi, mulai sekarang hargai diri sendiri lebih banyak. Kamu udah selalu ada buat dirimu. Dan akan selalu begitu. Hal ke-9, enjoy sama diri sendiri. Pernah denger nggak? Ada yang bilang lebih baik menikmati waktu sendiri daripada selalu butuh orang lain buat ngerasa oke? Itu bener banget. Kalau kamu nggak bisa enjoy sama diri sendiri, kamu bakal selalu nyari orang lain buat validasi. Belajar menikmati kesendirian bisa bikin kamu lepas dari rasa takut kesepian. Karena kamu sadar kebahagiaan itu udah ada dalam diri, bukan dari luar. Last tapi nggak kalah penting, nilai diri itu datang dari dalam. Pahami bahwa nilai dirimu nggak datang dari orang lain atau hal-hal di luar. Kamu udah punya value hanya saat kamu hidup dan bernapas. That's enough, guys. Kamu nggak perlu siapapun atau situasi apapun untuk nentuin nilai dirimu. Nggak perlu punya kerjaan keren, hubungan sempurna, atau prestasi gede buat ngebuktiin kalau kamu berharga. Kamu udah berharga hanya karena kamu masih hidup sampai saat ini. Itu poin pentingnya. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Mikir kalau kita harus mencapai sesuatu atau dapetin hal tertentu, barulah kita bisa ngerasa cukup atau bahagia. Padahal faktanya, kita udah cukup dari awal. Begitu mindset ini diubah, rasanya bebas banget. Ketika kamu berhenti ngegantungin kebahagiaan atau harga diri pada hal-hal eksternal, kamu bakal sadar kalau kamu udah enough. Kamu nggak akan lagi desperate cari validasi dari orang lain. Entah itu nungguin pesan dari seseorang, dapat promosi, atau pujian dari teman atau keluarga. Kamu bakal lebih bisa menikmati hidup apa adanya, tanpa harus ngejar hal-hal eksternal buat ngerasa baik tentang diri sendiri. Saat fokusmu pindah ke diri sendiri, menyembuhkan luka batin, dan terus memperbaiki versi terbaik dari dirimu, semuanya bakal jatuh ke tempatnya secara alami. Kamu bakal menarik orang yang lebih baik, peluang yang lebih baik, dan situasi yang lebih baik. Karena energi yang kamu pancarkan juga lebih positif. Kamu nggak lagi ngejar kebahagiaan dari luar, kamu menciptakannya dari dalam. Orang yang datang ke hidupmu punya tujuan masing-masing, bisa buat ngajarin sesuatu, bikin kamu berkembang, atau jadi bagian dari perjalanan hidupmu untuk sementara. Dan ketika bab itu berakhir, it's totally okay. Kamu nggak perlu nahan mereka terlalu erat. Takut nggak bakal dapet yang lebih baik lagi. Hidup ini penuh kelimpahan. Dan selama kamu tetap terbuka dan nggak terikat, hal-hal baik akan terus datang ke hidupmu. So, cintai diri sendiri lebih banyak. Percaya sama proses. Dan nikmati hidup di masa sekarang. Jangan terjebak di fantasi tentang apa yang bisa terjadi atau apa yang kamu kira seharusnya terjadi. Hargai apa yang kamu punya sekarang. Dan ingat, kamu selalu cukup. Persis seperti apa adanya. Yang terbaik belum datang. Dan itu udah dalam perjalanan menuju kamu. Oke guys, itu aja buat hari ini. Anyway, thank you so much buat yang udah nonton. Hope you guys dapat sesuatu dari video kali ini. Makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.